Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Guru Penggerak semua. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Ali SPD, merupakan CGP Angkatan ke-11 Kota Tanjung Balai yang berasal dari SMK Negeri 6 Kota Tanjung Balai. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sebentar dengan Kepala Sekolah saya, Ibu Murni Nilawati, dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat pagi Ibu. Iya, pagi kembali. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bu, saya pagi hari ini mau berbincang-bincang sedikit kepada Ibu tentang beberapa hal atau beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan dari nilai-nilai kebajikan yang telah Ibu laksanakan di sekolah SMK Negeri 6. Boleh bertanya sedikit Bu ya? Boleh, silakan Pak. Iya Bu. Yang pertama saya mau nanya Bu, ya selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin Bu? Begini ya, kita banyak informasi yang kita dapatkan sebagai kepala sekolah, kita juga wajib peka terhadap lingkungan sekolah kita sendiri. Bisa kita dapatkan informasi melalui guru, melalui siswa juga, misalnya dalam hal keterlambatan siswa, perkelahian di sekolah, itu harus kita pertanyakan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Oh, jadi ada juga permasalahan-permasalahan seperti itu Bu ya? Ada, tapi tidak terlalu banyak kalau di SMK Negeri 6. Oh iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya, ketika sebuah dilematika, mungkin bagaimana yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling bersamaan, misalnya sama-sama benar dia Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusannya Bu? Ya, keputusan itu sebenarnya yang paling bagus untuk dilakukan adalah keputusan bersama, bukan salah satu pihak dan bukan keputusan dari satu orang. Jadi untuk itu saya melakukan diskusi terlebih dahulu, kita mengetahui dulu masalahnya apa, jadi kita ajak pihak-pihak yang bermasalah untuk berjumpa, berdiskusi dengan orang-orang yang ada di SMK Negeri 6, misalnya para wakil, komite, guru, dan kedua orang yang bermasalah. Oh, jadi dalam sebuah pengambilan keputusan, kalau ada sebuah permasalahan atau dilema etika, Ibu selalu bekerja sama Bu ya, gitu ya Bu ya? Iya. Oh iya Bu. Baik, selanjutnya Bu, langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika mengambil sebuah keputusan seperti apa Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita mengambil keputusan itu adalah berdasarkan keputusan bersama. Iya. Tidak boleh salah satu pihak, dan kita harus berjalan di tengah-tengah mereka. Tidak boleh kita memihak satupun di antara mereka, karena kita hanya ingin mencari solusi dan keputusan bersama bagaimana yang sebaiknya yang kita lakukan. Oh, jadi langkah-langkahnya selalu melibatkan orang lah ya Bu ya? Kemudian harus tahu permasalahannya seperti apa Bu ya? Benar, Oke. kita harus mengidentifikasi masalah dulu, habis itu baru kita bicarakan, kita diskusikan dengan beberapa pihak yang tersangkut, baru kita mengambil keputusan yang baik. Mungkin yang terakhir baru dieksekusi Bu ya? Benar. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian di pertanyaan selanjutnya Bu, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Melalui diskusi sih, melalui diskusi, karena kita juga butuh pendapat dari orang lain, yaitu dari wakil, dari guru, dari pihak yang tersangkut, bisa juga melibatkan komite. Oh gitu Bu ya. Jadi perlu yang namanya pelibatan kepada semua orang ya Bu ya? Iya. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, dalam mengambil sebuah keputusan kan, itu kadangkala kan tak semua pihak yang terlibat itu merasa tersalurkan aspirasinya atau senang mereka dengan keputusan yang Ibu ambil. Bagaimana tantangan yang biasanya Ibu dapatkan ketika mengambil sebuah keputusan Bu? Tantangan itu ya berupa seperti misalnya perbedaan pendapat ya. Beberapa orang mungkin tidak bisa sama pada saat itu pendapatnya. Bisa saja merasa benar semuanya, kan kayak gitu. Tapi kita adakan sebuah acuan dia. Kalau misalnya ini solusi yang kita ambil, maka konsekuensinya seperti ini. Kalau misalnya ini yang kita ambil, maka konsekuensi ini. Kita harus memberikan itu kepada mereka, memberikan penjelasan bagaimana
ke depannya, sehingga nanti akhirnya mereka bisa juga berpikir bahwa oh ternyata ini solusi yang baik, bukan ini gitu. Jadi keputusan bersama itu dapat kita secara bulat. Oke, iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, pasti ada faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan sehingga keputusan itu adalah keputusan bersama Bu. Faktor-faktornya seperti apa Bu? Contohnya itu tadi, dari berbagai pihak yang bisa mewujudkan keputusan itu adalah solusi yang terbaik. Misalnya dari beberapa orang wakil, dari beberapa orang guru, dan juga dari komite. Kita harus tahu juga, mungkin juga kita harus mengundang tokoh masyarakat yang disegani. Nah, seperti itu. Jadi keputusan itu bukan keputusan yang sembarangan bisa diambil, tapi sudah merupakan keputusan bersama yang nantinya tidak merugikan kedua belah pihak. Oh, jadi keputusan itu kalau sudah dibuat secara bersama harus dilaksanakan juga Bu ya? Iya benar. Oke, baik. Terakhir Bu, saya ingin bertanya, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan yang dimana keputusan itu adalah sebuah dilema antara benar dengan benar, kalau boleh saya tahu ya pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ya dalam mengambil keputusan itu, apa hal-hal pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan tersebut Bu? Begini, biasanya kalau misalnya dilema atau masalah itu terlalu besar, kita juga bisa mengajak pimpinan kita. Misalnya dari cabang dinas ataupun dari atasan yang lain, bisa jadi kepala cabang dinasnya sendiri. Kalau masalah itu sudah terlalu berat dan tidak bisa diambil keputusan dari yang hanya lingkungan sekolah saja. Jadi harus ada koordinasi dengan Iya, pimpinan ada yang lebih di atas koordinasi Bu ya. pimpinan lagi. Oke Bu, terima kasih Bu. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibu tentang pengambilan keputusan atas dilema etika yang terjadi di SMK Negeri 6 Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya ya berwawancara tadi dan membuat sebuah keputusan dari permasalahan. Sekali lagi secara pribadi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Baik. Oke, baik teman-teman, sobat guru penggerak semua, mungkin inilah wawancara saya dengan kepala sekolah saya di SMK Negeri 6 Kota Tanjung Balai, Ibu Murni Nilawati SPD. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat guru penggerak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya Bapak Muhammad Ali SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar keputusan yang akan diambil oleh pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Pagi hari ini sudah bersama saya Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Tanjung Balai, Bapak Frandika Sinambela. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Malik. Sehat Pak? Sehat. Baik Pak, sedikit saya ingin berbincang-bincang terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di SMA Negeri 7 Tanjung Balai ini Pak ya. Baik, yang pertama Pak, saya mau bertanya Pak tentang apakah di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ada kasus yang terjadi, bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya Pak? Baik, terima kasih Pak Ali. Kalau di sekolah itu pasti memiliki permasalahan tersendiri, ya. Jadi pastilah sekolah ini memiliki masalah yang tersendiri. Jadi cara saya untuk mengambil keputusan itu biasanya mencari dulu titik permasalahannya apa. Oh, jadi cara mengidentifikasinya cari dulu titik permasalahannya Pak ya. Iya. Kemudian setelah tahulah kita titik permasalahannya, cara pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Kalau keputusan yang kita ambil dari setiap permasalahan yang pertama, yaitu adalah menyalahi aturan atau tidak. Iya. Itu dia. Terus sesuai dengan kepedulian kita terhadap masalah tersebut. Yang ketiga hasil akhirnya lah. Jadi ada langkah-langkahnya kalau dispesifikkan Pak, langkah-langkah prosedurnya?
mencari permasalahannya apa, Mencari permasalahannya apa? mencari penyelesaiannya dengan cara sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah, baru hasil akhirnya kita lihat. Hasil akhir merupakan sebuah keputusan, Pak. Keputusan. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, ketika Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan, mengambil sebuah keputusan, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu merupakan keputusan yang paling efektif, Pak? Kalau untuk keputusan yang paling efektif, kita Iya. melihat berarti yang paling sedikit buruknya, Iya. yang paling banyak Bapak. bagusnya. Oh, gitu, Pak, ya. Jadi pengambilan keputusan yang efektif itu yang paling sedikit lah yang buruknya, Iya. lebih banyak manfaatnya. Baik, Pak. Kemudian ketika mengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi, pastilah, Pak, ya, pasti ada sebuah tantangan. Tantangannya kira-kira seperti apa? Tantangannya yang pastinya dari hasil keputusan itu ada orang yang terima, ada yang tidak terima. Jadi halangan itu adalah kepada orang yang tidak menerima hasil keputusan. Dalam mengambil keputusan itu, Pak, Bapak membuat sebuah jadwal tertentu apa memang waktu kejadian kita ambil keputusannya gitu? Yang mana, Pak? Apakah ada jadwal-jadwal tertentu ya, Pak? Kalau jadwalnya tidak ada, Iya. tetapi memang ada permasalahan yang tidak bisa langsung kita ambil keputusannya. Nah, karena apapun ceritanya, katanya kan ketika mengambil keputusan itu tidak dengan hati yang panas, tapi dengan hati yang dingin dan otak yang dingin. Oh, jadi dijedakan dulu sementara, Pak, ya? Melihat kasusnya. Lihat kasusnya, Iya, Pak, ya? ah. Oh. Baik, selanjutnya, Pak, yang selama ini dalam mengambil sebuah keputusan pastilah ada faktor-faktor pendukung sehingga keputusan yang Bapak ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Kira-kira, Pak, faktor-faktor pendukungnya seperti apa, Pak, yang ada di sekolah ini, Pak? Kalau faktor pendukung di sini kan karena ini adalah sekolah, berarti kan ada di sini tim-tim penjamin mutu. Jadi kita biasanya ngambil keputusan itu dari hasil rapat dari tim penjamin mutu sekolah. Gitu. Jadi ada pakai tim, nggak keputusan tersendiri kadang-kadang. Tidak. Kemudian yang terakhir, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, ya, keputusan itu akan menjadi pembelajaran pengalaman Bapak pribadi, Pak, ya. Iya, benar sekali. Seperti apa, Pak, yang bisa Bapak ceritakan pengalaman-pengalaman pribadi mengambil keputusan, Pak? Yang pasti dari suatu keputusan kita bisa belajar ketika nanti dapat permasalahan yang sama atau yang mirip, kita bisa memastikan keputusan itu sudah yang tepat. Gitu, Pak. Jadi pelajaran dari pengalaman yang ada, Pak, ya. Iya. Oke, mungkin itu, Pak, yang ingin saya pertanyakan, sudah Bapak jawab. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak, ya. Oke. Baik, Sobat Guru Penggerak, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Tanjung Balai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.